Shalom jemaat yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam renungan Sabtu edisi 30 Maret 2024. Bertepatan dengan masa atau waktu menghayati Sabtu Sunyi, kita pada hari ini akan kembali merenungkan firman Tuhan, merenungkan dan menghayati sengsara Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaga akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada Sabtu Minggu yang lalu kita telah mengerti bahwa Tuhan kita tidak memperlakukan orang atau manusia dengan merendahkannya atau meremehkan kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan-kebutuhan kita. Menurut Yakobus dalam suratnya pada pasal yang pertama ayat yang kelima, Tuhan kita menanggapi kita manusia dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Bagaimana Tuhan bisa melakukan hal ini? Tidak seorang pun dapat menggambarkannya dengan jelas selain daripada penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Begitu indah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan ini. Dan kalau kita mengingat di dalam perenungan atau ayat atau nats minggu yang lalu, dalam Yohanes 19 ayat 28, sebelum muncul frasa aku haus, di sana ada keterangan yang mengatakan bahwa supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi dalam Yohanes 19 ayat 28 ini Bapak Ibu Saudara, kita menemukan motif di balik kata-kata Tuhan Yesus, aku haus itu, bahwa ia sangat peduli dengan penggenapan kitab suci. Kita bisa menyebutkan beberapa buktinya. Yang pertama adalah pengkhianatan Yudas dalam Yohanes 17 ayat 12 terjadi supaya genap nas ini. Yang kedua, pakaian yang diundi dalam Yohanes 19 ayat 24 terjadi juga supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Kedua, kaki Tuhan Yesus yang dipatahkan dalam Yohanes 19 ayat 36 terjadi pula supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Demikian pula ketika lambung Yesus ditikam dan makam yang sudah kosong, itu juga demi kegenapan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bahwa kita akan ragu. Ia tahu bahwa kita akan mempertanyakan, sehingga Ia menggunakan saat-saat terakhirnya di dunia untuk menawarkan bukti bahwa Ia adalah Mesias.
Ia menggenapkan nubuat yang berusia berabad-abad. Tindakan akhir Tuhan Yesus di kayu salib mengatakan dengan hangat kepada kita, kepada setiap kita, kamu bisa mempercayai aku. Kamu bisa mempercayai aku. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan orang yang dapat kita percayai, bukan? Kita membutuhkan orang yang lebih besar untuk kita percayai. Kita barangkali sudah lelah mempercayai orang di dunia ini supaya mereka mengerti kehidupan kita. Seorang tahanan tidak bisa meminta tahanan lain untuk membebaskannya. Seorang pendosa tidak bisa meminta pendosa lain untuk mengampuninya. Tuhan Yesus tahu bahwa kita memerlukan pihak yang lebih kuat dari manusia biasa. Dan dialah orang itu. Sebab itu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Maka aku mau menceritakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan Ia mendengarkan seruannya minta tolong. Karena Engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kiranya hatimu bersukacita senantiasa. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja. Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Ia, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Tuhan memberkati kita.